Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Profesor Doktor, teman-teman sekalian, seluruh jamaah Tadarus Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti Mbak Mahmudah sampaikan bahwa mahram kalau artinya adalah teman pendamping perjalanan, pada konteks Indonesia sebenarnya sudah tidak terlalu relevan dalam arti praktek sehari-hari. Karena sehari-hari kita sudah melihat di Indonesia perempuan tidak hanya tidak perlu mahram, tetapi bahkan menjadi mahram itu sendiri. Jadi mahram adalah sesuatu yang sangat fleksibel, kalau artinya adalah fisik dalam konteks Indonesia, di mana kita tahu banyak anak-anak laki-laki yang kalau mondok ke pesantren yang mengantar, yang menjadi mahram adalah justru perempuan. Bisa ibunya, bisa kakaknya, dan pada saat yang sama juga jika itu tidak diperlukannya, perempuan bisa berangkat sendiri tanpa ada yang mendampingi siapapun. Tetapi ketika diperlukan juga ya tidak masalah perempuan untuk berangkat atau berjalan atau melakukan perjalanan dengan mahram seseorang. Karena orang Indonesia dalam konteks ini saya kira sudah logika hukum dari mahram itu, yaitu bagaimana memastikan seseorang ketika dalam perjalanan, ketika dia membutuhkan perlindungan atau keamanan atau seseorang yang memastikan perjalanannya itu tidak terkurangi dari maksud tujuannya, maka ketika diperlukannya keluarga akan menyediakan, bisa saudara dekat, bisa juga teman atau siapapun, jadi betul-betul fleksibel. Namun kita tidak menutup mata bahwa masih banyak orang di sana, seperti kata Mbak Mahmudah juga, yang pemikiran keagamaannya tidak berubah. Jadi di pesantren beberapa orang misalnya, kalau ditanya, boleh tidak perempuan itu bepergian tanpa mahram? Tidak boleh. Padahal anaknya sendiri, ibunya sendiri, atau kakaknya sendiri pergi tanpa mahram. Jadi ketika berfatwa tetap tidak boleh dan tidak fleksibel, tapi ketika dipraktekkan itu nyatanya ya melakukannya tanpa atau bahkan sebaliknya seperti yang saya bilang, perempuannya lah yang menjadi mahram untuk berbagai kasus tertentu, terutama ketika anak-anak laki-laki belum dianggap cakap untuk melakukan perjalanan atau dikhawatirkan akan hilang atau akan tersesat dan lain sebagainya. Jadi untuk itu masih relevan untuk kita bicarakan, apalagi muncul kembali kelompok-kelompok baru yang entah kenapa justru di kota munculnya, di kota yang relatif dekat dengan anggaplah kantor polisi misalnya, layanan fasilitas umumnya lebih jelas dan terang. Justru muncul kelompok-kelompok yang kembali meminta perempuan untuk tidak melakukan perjalanan kemanapun tanpa ada mahram. Padahal seperti kata Aisyah, tidak semua perempuan punya mahram. Dan tidak semua perempuan yang punya mahram, mahramnya mau menemani perjalanannya. Dan tidak semua perempuan yang punya mahram dan mahramnya mau menemani, mereka betul-betul menjadi mahram. Bahkan mereka sendiri menjadi predator seksual itu sendiri, di mana ayahnya, kakaknya, pamannya justru ketika diminta menjadi mahram, mereka lah yang justru memeras dan melakukan kekerasan serta pencabulan seksual. Ini kan menyedihkan sekali. Karena itu pembahasan ini pada konteks apapun masih relevan, bahkan untuk konteks non-agama sekalipun, tapi tentu dengan bahasa lain, tidak harus bahasa mahram. Non-agama artinya adalah ketika sekarang kita berdebat tentang kekerasan seksual misalnya,
Ini yang sangat miris, justru yang dipersoalkan itu adalah soal pesantrennya, soal kantornya, soal lembaganya. Sekarang berdebat apakah Wahabi atau Syiah, apakah pesantren, sehingga hilang lalu Recording in progress. hilang lalu unsur utamanya adalah tidak adanya perlindungan hukum. Unsur utamanya adalah pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang itu bisa terjadi dimanapun. Dimanapun itu bisa terjadi. Dan unsur utamanya adalah justru jaminan hukum itu sendiri. Di mana kalau pergi ke polisi tidak diperhatikan, undang-undang tidak ada, RUU TPKS ditolak oleh orang-orang yang mengaku atas nama agama, bahkan atas nama moral. Inilah ujung dari persoalannya, bukan tempatnya di mana, bukan siapa pengasuhnya atau siapa pelakunya, siapa korbannya, memakai apa korbannya. Saya kira bukan itu, tetapi mahram adalah jaminan perlindungan hukum, sosial, dan keamanan bagi orang-orang yang rentan, dan terutama dalam konteks ini adalah perempuan. Oke, itulah kira-kira tafsir mahram kalau menggunakan pendekatan visi rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah tentu saja, dan ketika menggunakan mubadalah dan keadaan hakiki nanti untuk memastikan bahwa ini bisa diperlukan oleh siapapun, lelaki maupun perempuan, dan bisa dilakukan oleh siapapun, laki-laki dan perempuan, tapi tetap dengan memperhatikan kondisi khusus perempuan secara biologis maupun sosial. Saya akan biasa mempresentasikan beberapa teks hadis untuk memudahkan kita bagaimana konsep itu harus dipahami ke arah sana ya. Cuma karena waktunya sedikit, mudah-mudahan cukup waktu yang tersedia. Nah, konsep mahram dalam perjalanan. Kita tahu bahwa kalau kita merujuk kepada fikih maupun kitab hadis, maka di sana banyak sekali teks terkait dengan mahram ini. Di antara yang terkenal, misalnya Sahih Bukhari mengatakan, La tusafiru al-mar'atu yaumaini illa ma'aha zaujuha au dzu mahramin. Seorang perempuan itu tidak boleh atau tidak disarankan, nanti karena perbedaan pendapat ulama ya. La di sini apa artinya? Tidak boleh, anggaplah, melakukan perjalanan selama 2 hari kecuali ada mahram. Nah, Sahih Bukhari pada saat yang sama untuk riwayat ini, karena riwayat lain juga berbeda, itu menggabungkannya dengan la tusyaddu ar-rihal. Tidak boleh ada perjalanan sama sekali kecuali untuk 3 tempat. Illa salahati masajida, la tusyaddu, tidak boleh diikatkan ar-rihal, sebuah perjalanan. Dulu tentu saja orang berjalan itu menggunakan kuda atau menggunakan onta, lalu ketika berhenti diikat ontanya, maka disebut tusyaddu ar-rihal. Jadi hadis ini mengatakan perempuan tidak boleh melakukan perjalanan, tetapi juga perjalanan oleh siapapun, lelaki maupun perempuan, tidak boleh kecuali ke 3 tempat. Ila salahati masjidah, yaitu 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Haram, Mekah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi. Tidak boleh. Jadi pergi ke Jember nanti nggak boleh, pergi ziarah Wali Songo nggak boleh, kemana-mana nggak boleh, kalau menggunakan la-nya adalah la nahi. Nah, tetapi ulama memaknai la tusyaddu bukan la nahi, tapi la tusafiru kok la nahi, sama-sama la-nya. Untuk mereka yang mengatakan haram ya, maka karena itu ada ulama mengatakan ini bukan soal haram, tapi paling besar makruh, paling besar. Tapi intinya adalah soal bagaimana orang harus sadar bahwa perjalanan itu perlu persiapan, diantaranya persiapan keamanan. La tusyaddu ar-rihal, perjalanan itu perlu tujuan, diantaranya tujuan spiritual. Nah, 3 masjid itu untuk mengatakan bahwa kita sebaiknya kalau melakukan perjalanan itu memiliki tujuan-tujuan spiritual. Salah satunya 3 masjid ini. Kalaupun ke tempat lain, pikirkanlah ada tujuan spiritualnya, ke masjid mana, ziarah kemana gitu. Nah, tetapi ketika penggalan yang kedua itu diterima tafsir tersebut oleh banyak ulama dan masyarakat,
penggalan yang pertama justru tetap haram, yang diterima, yang terkenal. Nah, itulah salah satu kenapa perspektif perempuan itu menjadi penting seperti kata Kupi, karena kalau tidak, maka ya semua hadis akan berat bagi perempuan dan ringan bagi laki-laki. Semua hadis yang memberatkan laki-laki sudah ada tafsirnya dan selesai. Sementara hadis untuk perempuan yang berat itu tafsirnya ada pun tidak dikenal. Tidak dikenal oleh publik dan tidak berlaku. Tetap saja mengatakan hal-hal yang memberatkan perempuan seperti masalah menstruasi itu kemarin kan lalu tidak boleh rambut yang jatuh, tidak boleh kuku yang dipotong dan lain sebagainya. Hadis berikutnya adalah yang mengatakan bukan 2 hari tetapi 3 hari. Itu Sahih Muslim. Kalau Bukhari tadi mengatakan 2 hari perjalanan perempuan harus pakai mahram, kalau Sahih Muslim 3 hari. Dan ada riwayat lain di Sahih Muslim bahkan bukan 3 hari tapi fauqa salasin, di atas 3 hari. Jadi yang benar 2 hari, apa 3 hari, apa di atas 3 hari. Ini kan beda perjalanannya. Nah, tapi kita sudah mengatakan perjalanan kemanapun itu wajib mahram. Apakah ada hadisnya? Memang ada hadisnya, tapi itu bukan Bukhari Muslim. Nah, ini salah satu hadis lain dalam Sahih Muslim yang menyebutkan tanpa ada waktu. Tapi kisahnya haji. Kalau haji dalam konteks saat itu tentu perlu 3 harian juga dari Madinah ke Makkah karena 300 lebih kilometer ya. Nah, ini Sahih Muslim itu mengaitkan antara kewajiban atau saran untuk ada mahram itu dengan kisah faqama rajulun. Kemudian berdirilah seorang laki-laki, faqala maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna mraati, istri saya kharajat, keluar hajatan, berhaji. Ini asumsinya karena pakai mufrad, dia berhaji sendirian tanpa mahram. Nabi mengatakan harus ada mahram atau sebaiknya ada mahram, tapi dia cerita istri saya udah pergi, udah berangkat tanpa ada mahram. Wa inni iktatabtu fi ghazwati kada. Padahal saya diwajibkan. Iktatabtu itu diwajibkan fi ghazwati kada untuk terlibat dalam perang tertentu. Qala, lalu Nabi berkata, intoliq, pulang, kamu jangan pergi jihad lagi, jangan pergi perang lagi, kamu pulang saja. Fahujja, maka berhajilah ma'a imra'atika, dengan istrimu itu. Jadi ketika Nabi berbicara tentang mahram, kalau ada kasus di mana perempuan pergi sendirian, maka jawaban Nabi meminta suami tersebut untuk tidak berangkat perang, tapi berangkat menemani istri. Pertanyaannya, maknanya apa? Apakah maknanya adalah perempuan haram bepergian, atau maknanya adalah lelaki wajib mendampingi istri? Nah, ini pendapat ulama berbeda-beda. Nah, saya kutip pendapatnya Ibnu Hazm misalnya ya, yang mengatakan kalau ada perempuan mau pergi, pergi saja. Kalau dia pergi tanpa mahram, maka yang dosa adalah laki-lakinya, bukan perempuannya. Karena hadisnya mengatakan intolik fahujja, bukan intolik fa'mur ahlaka antaud misalnya. Pergi larang istrimu, pergi tarik istrimu. Padahal laki-lakinya mau pergi ke jihad gitu. Jihad lebih kewajibannya lebih rendah bagi laki-laki kasus ini dibanding mendampingi istri. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm misalnya Al-Muhalla bil Athar. Wa ammal mar'atul lati la zawja laha wa la dza mahramin yahujju ma'ha fa innaha tahujju wa la syai'a 'alaiha. Perempuan yang tidak ada suami atau tidak ada mahram yang mau menemaninya, maka dia bisa pergi saja haji itu dan dia tidak berdosa sama sekali. Fa in kana laha zaujun, apabila dia punya suami atau punya mahram, fa fardun 'alaihi, maka yang diwajibkan adalah suaminya an yahujja maha, untuk berhaji bersamanya. Bukan istri yang diwajibkan untuk mencari mahram, tetapi yang merasa jadi mahram wajib untuk menemani istri tersebut atau perempuan tersebut. Fa in lam yaf'al, apabila laki-laki tersebut tidak melakukan,
fahuwa asin, maka dialah yang berdosa. Bukan perempuan, lillahi ta'ala, kepada Allah. Wa tahujju, dan dia bisa haji, dia dunahu, tanpa suami, pergi aja. Ngapain mikirin mahram, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Walaysa lahu manuha, dan dia tidak boleh, perempuan tersebut tidak boleh dilarang. Laki-laki tersebut tidak boleh melarang. Laisa lahu manuha, tidak boleh laki-laki melarangnya untuk pergi. Min hajjit tatawwu'i, bahkan untuk haji yang bersifat sunnah sekalipun tidak boleh. Jadi perempuan yang mau pergi kemanapun, dalam konteks ini haji tentu saja, itu jangan dilarang kalau dia mau pergi. Lalu mahram di mana? Itu kewajiban laki-laki untuk mahramin. Dia yang wajib, dia pergi saja. Punya mahram atau tidak, kalau dia harus pergi, mau wajib atau sunnah, itu punya hak untuk pergi. Yang punya kewajiban untuk mahram adalah bukan perempuan, tetapi lelaki. Kalau dia tidak bisa memahromi, dia tidak punya hak untuk melarang. Tidak punya hak sama sekali. Walaysa lahu man'uha min hajjit tatawwu'i. Kena dari mana Ibnu Hazm? Dari ayat hadis ini. Karena kata-kata nabinya intoliq fahujja, bukan melarang. Nah, ini contoh bagaimana sebuah teks hadis itu dipahami oleh orang yang paling literal sekalipun ternyata berbeda cara memahaminya. Sebagian besar orang justru matanya tertuju kepada larangan bagi perempuan, tapi orang seperti Ibnu Hazm yang paling literal, muridnya atau pejuang madhab Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri adalah awalnya pengikut madhab Syafi'i. Itu justru melihat dari mata yang berbeda, bahwa kewajiban mahram itu ada pada pundak laki-laki. Perempuan sendiri kalau mau pergi saja, wala syai'a 'alaiha. Dia tidak punya dosa sama sekali. Wa tahujja hiya dunahu, dan dia bisa berhaji tanpa mahram sekalipun. Walaysa lahu manuha, dan dia tidak boleh melarangnya. Dia itu si laki-laki melarangnya. Min hajjit tatawwu'i, bahkan dari haji tatawwu'. Ini kan beda sekali dari apa yang sementara dipahami oleh orang melarang. Jadi bukan melarang, kewajiban untuk menyediakan. Ini perspektif perempuan sangat kentara di sini menurut saya, dan perlu dikutip oleh teman-teman KUPI, terutama oleh Mbak Nur sebagai pendiri Punggawa dan pengasuh besar ngaji KGI. Nah, cerita lain adalah hadis Bukhari yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa isu mahram itu adalah isu perlindungan, isu keamanan, isu di mana pada saat Nabi Muhammad, saya kira semua tahu, selama hidupnya sedang dalam situasi perang kabilah. Dan kita tahu budaya Arab Badui pada saat itu, tempat yang cukup jauh dari satu kota ke kota yang lain, desa ke desa yang lain, ketika melakukan perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari, maka sangat rentan semua orang, terutama yang lemah atau yang dianggap lemah, misalnya anak-anak dan juga perempuan, akan mudah diculik, akan mudah diambil, akan mudah disiksa, akan mudah kalau dia pergi sendirian mudah sekali itu untuk dibegal di jalanan. Nah, karena itu paling tidak perempuan harus hati-hati, harus diberi kepastian mahram. Jadi itu suasana yang biasa pada saat itu ketika orang berjalan 2 hari 3 hari, nggak mungkin perempuan pergi sendirian gitu loh. Harus ditemani. Nah, itu situasi itu saya kira harus dipahami. Dan itu sering terjadi, penculikan, pembegalan, pemerkosaan, dan lain sebagainya ketika di perjalanan itu tidak aman. Nah, karena itu, suatu saat Adi bin Hatim itu bercerita bahwa ada orang yang datang ke Nabi lalu mengadu bahwa kami mengalami kemiskinan, kami mengalami kelaparan yang sangat. Ada orang lain mengadu bahwa kami sering dibegal di jalan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda pada saat itu, memberikan ramalan bahwa suatu saat dunia akan lebih aman dari
masa itu. Aman dalam konteks ini ya, pembegalan itu. Ya Adi, hal ra'aita al-hirah? Wahai Adi, kamu dengar nggak? Kamu tahu nggak? Kamu pernah melihat nggak kota Hirah di Yaman? Qultu lam aroha. Saya belum melihatnya, kata Adi. Waqad umbitu anha, tapi saya pernah mendengar, saya pernah diceritakan tentang kota tersebut. Qala, lalu Nabi berkata, fa in talat bika hayatun la tarayanna adh-dhu'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Ini pada konteks ketika ada orang-orang yang mengadu kepada Nabi soal kelaparan, lalu soal pembegalan yang terjadi di perjalanan. Nabi berkata, wahai Adi, kalau Anda umurnya panjang, kamu akan melihat seorang perempuan melakukan perjalanan dari kota Hirah sampai ke Mekah bertawaf tanpa ada yang dikhawatirkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tanpa ada yang dikhawatirkan, tanpa ditakutkan? Karena aman perjalanannya. Dia bisa jalan sendiri. Ini kapan terjadi? Ya diantaranya sekarang. Dari Indonesia pergi ke Mekah, perempuan bisa berangkat sendiri tanpa suami, tanpa saudara, naik pesawat kan. Lalu tawaf, nggak ada gangguan apapun secara umum. Tentu saja kemungkinan terjadinya bullying, pencabulan masih ada, tapi dibanding dulu terjadi pembegalan, ketakutan, kekhawatiran, itu relatif tidak terjadi. Nah, ini sudah diramalkan oleh Nabi bahwa perempuan bisa pergi sendirian dari kota Hirah yang sangat jauh dari Yaman, itu sekitar bisa jadi berapa ya, 1000 kilo atau lebih mungkin ya. Itu berangkat sendirian sampai ke Ka'bah dan dia tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ditakutkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah artinya adalah takut untuk berbuat maksiat, berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah, hadis ini misalnya oleh Syekh Al-Qaradawi itu dipahami sebagai konteks kenapa mahram itu muncul. Konteks di mana mahram dalam arti orang atau fisik kepada perempuan itu diperlukan pada saat itu karena terjadinya pembegalan itu. Jadi apa namanya, kondisi perjalanan secara umum, apalagi ketika terjadi perang yang terbuka, tentu saja sangat rawan. Kita tahu ya hal-hal yang terkait itu sangat sering kita diceritakan bahwa perempuan menjadi orang yang akan mudah untuk diculik, diambil, bahkan dijadikan tawanan, lalu kemudian ada yang diperkosa dan lain sebagainya sebagai alat untuk bargaining antar kabilah misalnya, bahkan dijadikan budak, lalu dijadikan tawanan, utang piutang dan lain sebagainya. Itu di cerita itu sangat banyak kita dengar. Nah, karena itu penting sekali ada orang, ada mahram yang memastikan perjalanan perempuan itu adalah aman dan terlindungi. Nah, itulah konteks kenapa hadis-hadis mahram itu muncul ya, jika dipahami secara utuh. Tapi tentu saja banyak ulama juga yang mengatakan ya, pokoknya kalau ada hadis mahram ya mahram. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa hadisnya sendiri itu ternyata ada banyak riwayat. Ada yang tanpa hari, ada yang harus ada harinya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang harus di atas 3 hari. Nah, perbedaan ini mensiratkan atau mengisyaratkan isunya bukan pada perjalanannya, tetapi pada seberapa aman perempuan itu. Apakah sehari, apakah 2 hari, apakah 3 hari yang kira-kira perempuan itu, atau di atas 3 hari yang kira-kira perempuan itu memerlukan perlindungan gitu, sehingga mahram harus ada. Lalu ketika hadis yang pertama saya kutip dari Sahih Bukhari itu misalnya, apakah itu kewajiban atau itu adalah saran atau petunjuk, dari pelaksanaannya ya ada di kita seperti apa yang keamanan itu mungkin, karena mahram sendiri bisa jadi tidak melindungi.
bahkan dia justru pelaku pencabulannya misalnya. Nah, karena itu harus mencari mekanisme yang lebih penting. Nah, begitupun hadis yang ini dan hadis yang sebelumnya, bahwa yang diminta itu adalah laki-laki untuk menyediakan mahram, untuk menyediakan jaminan perlindungan dan juga keamanan, bukan untuk melarang perempuan. Misalnya, perempuannya tidak boleh dilarang, karena perjalanan itu pada dasarnya adalah boleh atau baik kalau memang tujuannya baik. Gitu. Karena itu, lafadznya harus pada konteks sadduz dzari'ah kalau kata ulama. Sadduz dzari'ah itu artinya larangannya untuk tujuan lain. Nah, ketika dzari'ahnya sudah tidak ada, maka larangan itu dicabut atau berbeda penyediaannya. Sadduz dzari'ah itu kan untuk menutup jalan pada keburukan. Awalnya safar itu sendiri boleh dalam ayat banyak sekali kita diminta untuk fanduru, untuk fasiru fil ardi, untuk jalan di muka bumi, untuk traveling, untuk pergi, baik untuk tujuan nafkah, tujuan ilmu, tujuan sosial, dan banyak sekali ya, silaturahim, ziarah, dan lain sebagainya, itu pada dasarnya adalah boleh dan baik. Nah, karena itu ketika ada larangan, itu bukan orisinal larangannya, tetapi saddan lil dzari'ah atau lil illah. Nah, kenapa? Ya karena hadis sendiri ternyata berbeda-beda. Dan ternyata ada banyak konteks yang disebutkan oleh hadis itu sendiri. Nah, misalnya kita lihat ya, salah satu pandangan yang ada dalam Syarhu Ma'anil Asar, ini kitab syarah hadis. Penulisnya sendiri kurang setuju dengan pendapat ini, tapi beliau jujur mengutip bahwa Aisyah sendiri, seorang sahabat perempuan yang cukup pintar, istri Nabi Muhammad SAW, perawi hadis terbanyak setelah Ibnu Abbas kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa ketika dia mendengar ada beberapa sahabat mengatakan perempuan itu kalau pergi harus pakai mahram, lalu kemudian Aisyah mengatakan malikul lihinna dzu mahramin. Kok gimana sih mereka bicara begitu, padahal tidak semua perempuan punya mahram, seperti dirinya misalnya. Lalu diceritakan juga kalau Aisyah kalau pergi tidak merasa perlu cari mahram, di beberapa riwayat lainnya. Nah, di sini disebutkan waqala Zuhri wa ta'ifatun min ahlil hadis. Ini ahli hadis nih. Imam Zuhri itu adalah orang yang pertama kali mengkompilasi hadis. Kalau kita lihat di sejarah penulisan hadis, itu semua kompilasi hadis itu berhutang kepada Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, yang itu diminta atas restu Omar bin Abdul Aziz. Jadi semua orang baru mengumpulkan hadis ketika Zuhri punya inisiatif. Nah, Imam Zuhri sendiri yang ahli hadis pertama, bahkan beberapa ahli hadis mengatakan la ba'sa lil mar'ati as-safaru bi ghairi mahramin sawa'un kana li hajjin aw ghairihi. Tapi kan nggak dikenal fatwa ini. Ini jelas sekali Imam Zuhri dan beberapa ulama ahli hadis, bukan ahli fikih saja, ahli hadis sendiri mengatakan begini, la ba'sa lil mar'ati as. Kenapa la ba'sa ini? Tentu saja pertimbangannya keamanan tadi. Kalau aman, la ba'sa. Kalau tidak aman, ya mau laki mau perempuan tentu harus ditemani, dilindungi. Nanti ada cerita lain ini Sunan At-Tirmidzi. Ada cerita lain bahwa wal amalu ala hadza. Jadi mengamalkan pentingnya mahram ini itu dilakukan oleh semua ahlu ilmi, oleh orang yang berilmu kira-kira. Apa amalnya? Yakrohuna, bukan yahrumuna. Yakrohuna lil mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahramin. Ini Sunan At-Tirmidzi disebutkan di situ. Waqtalafa ahlul ilmi fil mar'ati idza kanat musiratan. Kalau ada orang perempuan yang ternyata mampu, kaya, walam yakun laha mahramun, tapi dia tidak punya mahram, hal tahujja, apakah dia haji sendirian? Faqala ba'du ahli ilmi, kalau dia tidak mampu, ya udah ngapain dong tidak mampu gitu. Faqala ahlul ilmi la yajibu alaiha al-hajju. Dia tidak wajib untuk haji kalau tidak ada mahram. Karena mengadakan mahram minas sabil, adalah merupakan
jalan yang disebutkan oleh ayat Al-Quran man istata'a ilaihi sabila, bahwa orang haji itu berwajib kalau jalannya tersedia atau mampu. Faqalu idza lam yakun laha mahramun fala tastati'u alaihi sabila. Kalau perempuan tidak punya mahram maka dianggap orang yang tidak mampu melakukan perjalanan. Wa huwa qaulu Sufyan. Ini pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri wa ahlul Kufati, dan ahli Kufah. Kufah itu di Mekah. Di Baghdad. Ini Baghdad ke Mekah tentu jauh banget, ribuan kilometer. Tetapi waqala ba'du ahli ilmi, beberapa ulama yang lain, idza kana tariqu aminan, apabila perjalanannya itu aman, jalannya itu tidak ada masalah, tidak ada begal, fa innaha takhruju, maka dia bisa pergi ma'an nasi, dengan orang-orang, fil haji, ketika haji. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini kata Imam At-Tirmidzi, ahli hadis, dan beliau adalah mazhabnya Syafi'i juga. Nah, ini saya kutipkan karena kadang orang merasa mazhab Syafi'i melarang atau haram. Nah, padahal yang Syafi'i itu bilang, ya sudah, kalau selama itu aman, berangkat saja. Gitu. Nah, pendapat lain, Sunan Al-Baihaqi mengatakan bahwa Ibnu Umar itu pernah membonceng maulahnya. Nah, maulah itu artinya apa? Banyak sekali, diantaranya adalah mantan hamba sahayanya, mantan hamba yang sudah dimerdekakan, sehingga dia sudah menjadi orang merdeka. Itu pergi bersama dengan maula. Maula bisa juga tuan, ya maula ya maula ya kan tuan saya, atau Allah itu disebut maula. Tapi hamba juga disebut maula kadang. Nah, ini satu satu kata yang bermakna dua dan dua-duanya bertentangan. Seperti bisa itu misalnya. Nah, riwayat lain mengatakan Ibnu Umar itu membonceng itu meletakkannya di belakang unta atau kudanya. Di belakangnya itu perempuan, dia di depan. Nah, ini untuk gojek, gokar itu kalau mau tuh. Orang mengatakan gojek haram. Kalau perempuan ini gimana pada masa Nabi pakai unta, perjalanan jauh lagi berhari-hari. Cuma anggaplah membonceng seperti ini. Nabi juga pernah menawarkan Asma pada hadis yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, Asma itu bukan saudara Nabi, itu kakaknya Aisyah. Artinya tidak ada hubungan mahram. Tapi ditawari oleh Nabi untuk bonceng di belakang Nabi, walaupun Asma tidak mau karena malu. Nah, ini Ibnu Umar membonceng maula mantan hambanya yang sudah merdeka, dan disebutkan di sini Ibnu Umar itu laisa laha mahramun wala ma'aha mahram. Jadi Ibnu Umar itu tidak bisa dianggap mahram untuk maula, dan dia tidak punya mahram gitu. Laisa huwa Ibnu Umar laha, bagi maula mahram. Ibnu Umar nggak bisa mahram, bukan mahram, karena tidak ada hubungan saudara. Ibnu Umar bisa aja menikahinya gitu. Wala ma'aha mahramun, dan dia tidak punya mahram karena biasanya budak itu didatangkan dari luar negara dan dia tidak punya saudara siapapun di negara tempat dia tinggal, karena dia dari jauh biasanya. Kayak Bilal misalnya tidak ada kakak, adik, anak, paman, nggak punya. Nah, perempuan juga sama, kalau dia budak biasanya dari jauh itu tidak punya siapa-siapa. Sementara Ibnu Umar sendiri juga bukan mahramnya, tetapi mereka berjalan berdua dan diboncengnya di belakangnya. Tusafiru ma'ahu ila Makkah, namanya Sofiyah, itu bepergian bersamanya di Makkah. Nah, ini terus waqala Syafi'i fil jadid waqad balaghana an Aisyah wa Ibnu Umar wa Urwah mislu qaulina. Yang Syafi'i mengatakan dalam mazhab al-jadidnya bahwa Aisyah, Ibnu Umar, Urwah itu berpendapat sebagaimana pendapat kami, kata Aisyah, fi antusafiru al-mar'atu lil haji wa in lam yakun maha mahramun. Bahwa perempuan itu kalau mau haji saja walaupun tidak ditemani oleh mahram. Wa dzakarahu aidun an Atha. Begitupun ini pendapat Imam Atha bin Rabah, tabi'in yang sangat otoritatif ya, ahli tafsir, ahli fikih, ahli fatwa. Wa fil qadim, dan dalam mazhab qadim Imam Syafi'i mengatakan ini juga pendapat Imam Malik, an Malik bin Anas. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Atha bin Rabah, lalu sebelumnya sahabat Aisyah, Ibnu Umar, dan juga tabi'in atau Urwah,
bin Zubair atau sahabat kecil juga, itu mengatakan ya perempuan boleh pergi. Lalu kenapa ada hadis tapi banyak sahabat, banyak ulama mengatakan boleh? Ya hadis itu tadi, lanya bukan lanahi, seperti la tusyaddu ar-rihal, lanya itu. Atau kalaupun itu tetap tidak boleh, itu pada konteks tadi keamanan. Kalau memang aman, terlindungi, jadi bukan karena perempuannya wajib menyediakan mahram, tetapi pentingnya mengadakan, mewujudkan perlindungan bagi perempuan. Saya kira ini pendapat Ibnu Hajar juga, saya kira, bukan pendapat. Dalam Fathul Bari juga Ibnu Hajar mencantumkan berbagai pendapat mazhab Syafi'i minimal. Wal masyhuru 'inda Syafi'iyah, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i memang ishtiratuz zauji. Nah, Syafi'iyah beda dengan Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i itu pendiri mazhabnya, kalau Asy-Syafi'iyah itu ulama-ulama mazhabnya. Jadi apa bisa ulama mazhab berbeda? Ya bisa. Memang itu terjadi. Jadi perbedaan pendapat itu sering terjadi antar ulama mazhabnya dengan pendiri mazhabnya sendiri. Masyhur 'inda Syafi'iyah ishtiratu zauji awil mahrami awil niswati thiqat. Jadi pendapat yang masyhur memang kalau bukan suami atau mahram atau perginya bareng, jadi jangan sendirian perempuan itu, bareng anis watis thiqat, bareng dengan perempuan-perempuan yang bisa dicager bisa dipercaya, jadi bisa diandalkan. Jadi bisa suami, bisa mahram, bisa bersama perempuan-perempuan lain. Nah ini jadi tidak terbatas sama mahram secara personal, tapi bisa bersama-sama perempuan-perempuan lain. Ada masyhur 'inda Syafi'iyah. Wa fi qaulin takfi imra'atun wahidatun thiqatun. Tapi ada yang mengatakan nggak harus bareng-bareng bersama perempuan lain, cukup satu perempuan saja. Nah ini mazhab Syafi'i loh. Jadi perempuan boleh ditemani oleh satu perempuan saja, tidak harus mahram laki-laki, suami atau keluarga. Wa fi qaulin naqalahu al-Karabisi wa sahhahahu fil Muhadzab. Dalam pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang diceritakan oleh Karabisi dan dianggap ini sahih, pendapat ini benar, artinya nakalnya, riwayatnya benar, fil Muhadzabi dalam kitab Muhadzab, tusafiru wahdaha. Mazhab Syafi'i loh, tusafiru wahdaha, udah jalan saya sendirian, idza kana thariqu aminan. Apabila perjalanan itu benar-benar aman. Jadi problemnya, elatnya, isunya bukan mahramnya, tetapi perlindungan bagi perempuannya. Tersedia atau tidak? Gitu. Kalau sudah tersedia, ya sudah. Nggak perlu mikirkan mahram. Wa hadza kulluhu fil wajib. Dan safar yang diceritakan ini, perjalanan yang diceritakan ini jika hukumnya wajib, seperti umroh dan haji. Wa aghrabal qaffalu, tetapi Imam Qaffal itu mengatakan fataradahu fil asfari kulliha. Tetapi kalau menurut Imam Qaffal itu justru untuk semua perjalanan, tidak hanya dalam haji dan umroh. Fataradahu fil asfari kulliha, maka diberlakukan bolehnya perempuan pergi sendirian ketika aman itu fil asfari kulliha, untuk semua perjalanan apapun, tidak harus yang wajib. Jadi perjalanan untuk mencari ilmu, untuk jalan-jalan, untuk wisata, dan lain-lain, itu boleh perempuan jalan sendirian. Idza kana thariqu aminan. Wastahsanahu ar-Ruyani. Dan Imam Ruyani itu mengatakan ini pendapat yang baik yang dia pilih. Qala illa annahu khilafun nas. Hanya saja memang pendapat ini sepertinya bertentangan dengan literal text. Tetapi ya baik gitu loh. Kenapa baik? Ya karena tadi isu dasarnya adalah bukan kewajiban mahram melainkan kewajiban perlindungan. Nah, itu kira-kira beberapa mungkin yang bisa disimpulkan kecil-kecil ya mungkin adalah bahwa
Perjalanan itu pada hukum dasarnya adalah boleh dan akan baik jika untuk hal-hal yang baik, seperti haji, umroh, mencari ilmu, bekerja, mencari nafkah, atau untuk melakukan peran-peran sosial, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk silaturahmi, dan lain sebagainya. Ini hukum dasar perjalanannya. Karena itu, kata ulama, ketika ada larangan, maka larangan itu tidak menyasar pada hukum dasarnya, tapi menyasar pada media perjalanannya. Saddan lidzari'ah istilahnya. Saddan lidzari'ah artinya menutup kemungkinan terjadinya keburukan pada perjalanan itu. Misalnya perjalanannya memungkinkan terjadinya tersesat, atau akan dibegal, atau akan diperkosa, dan lain sebagainya. Nah, karena itu harus ke sana arahnya. Karena perjalanan tersebut boleh dan bahkan baik, maka jika ada larangan tentang perjalanan, ia bersifat kasuistik, dan alasannya itu yang harus dipikirkan, yaitu illah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kalau ilahnya, alasannya, kasusnya sudah berubah, maka hukum juga akan berubah. Ya. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, atau bahkan wajib jika memang perjalanannya adalah wajib dan keamanannya sudah tercukupi. Mahram mungkin bisa didefinisikan sebagai sistem sosial untuk memberi perlindungan keamanan di perjalanan bagi mereka yang membutuhkan, siapapun. Pada situasi-situasi tertentu seperti perang terbuka atau kondisi keamanan yang mencekam, mahram bisa berupa pendampingan orang secara fisik agar yang melakukan perjalanannya bisa terlindungi secara penuh. Karena sedang mencekam, sedang terjadi tawuran misalnya, di kita sering terjadi tawuran, atau ada ada kasus konflik antar desa dan lain sebagainya. Atau memang sedang banyak residivis misalnya, yang berkeliaran, yang bisa melakukan sesuatu tanpa ada jaminan hukum dari kepolisian misalnya. Tentu kita tidak rela istri kita, anak kita, atau mungkin orang tua kita bahkan yang laki-laki yang sudah uzur misalnya, atau laki-laki yang memang juga lemah. Nah, secara mubadalah mungkin siapapun untuk dimahromi. Mahromnya siapa? Yang lebih kuat, yang lebih mampu, lebih mampu untuk memastikan dia berjalan walaupun dekat ke warung sekalipun itu tidak dibegal oleh orang lain. Nah, situasinya perlu dibaca tentu saja. Tetapi pada situasi umum, itu mahram harusnya berupa sistem sosial yang menjadi tanggung jawab terutama negara dan tentu masyarakat dalam melindungi setiap warga negara yang akan melakukan perjalanan kapanpun dan kemanapun. Baik berupa penyediaan fasilitas umum, terutama perlindungan hukum. Nah, ini yang paling penting. Isu kekerasan seksual, misalnya menurut saya, adalah isu tentang hukum, perlunya ketegasan, perlunya law enforcement, perlunya polisi itu tegas, jelas gitu loh. Ditangkap. Ini kalau para pelaku ditangkapin terus, saya kira tidak akan banyak berkurang gitu loh. Jadi jangan larinya ke perempuannya pakaiannya apa, sekolahnya di mana, ini pesantren atau tidak, karena sangat mungkin semuanya terjadi selama kita punya nafsu libido laki-laki, nafsu menguasai, nafsu membegal, nafsu untuk menyerang, itu kan ada dalam nafsu banyak orang gitu loh. Ketika dia punya sesuatu untuk menyerang atau merasa sah untuk menyerang, maka itu akan sangat terjadi gitu loh. Membuli itu kan karena dia merasa sah untuk melakukannya. Nah, kalau tidak ada law enforcement, jaminan, ya seperti kasus-kasus yang terjadi, polisi itu sendiri yang justru melakukannya. Karena tidak ada law enforcement-nya. Karena polisi merasa, ya saya nggak akan diapa-apain gitu loh. Nah, baru ketika bully netizen banyak, baru ditindak. Kalau nggak ada netizen yang membuli, itu polisi-polisi yang kemarin itu pasti lolos, nggak diapa-apain itu. Nah, itu kan problemnya bukan polisi atau ulama atau ustadz, atau menurut saya problem yang paling utama adalah jaminan hukum. Karena itu RUU TPKS kalau nggak
sahkan itu menurut saya keterlaluan ya. Atau kalau tidak, misalnya belum ada, bisa tidak tuh RUU KUHP, RUU lain-lain itu digunakan untuk memastikan para pelaku itu kepikir bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Karena kalau cuma moralitas agama saja nggak cukup untuk bisa memastikan pelaku ya hanya orang-orang yang betul-betul beriman. Nah, betul-betul beriman itu gimana ngukurnya? Betul-betul bermoral, betul-betul sufi. Nah, sufinya bukan suka film ya. Betul-betul ya menyerap keberadaan Tuhan kepada dirinya. Tapi kebanyakan masyarakat kan ya tidak begitu, karena itu penting sekali jaminan hukum justru dan fasilitas untuk memastikan perempuan ketika melakukan perjalanan, walaupun itu pendek, dia tidak menjadi korban. Nah, itu cara pandang itu penting lalu. Jadi analisis-analisis lain menurut saya, termasuk analisis mubadalah, analisis gender, dan sekalian hakiki, hanya untuk memahami lalu dakwah-dakwah itu tidak terlalu mengena untuk konteks kehidupan publik yang lebih kompleks ini. Yang mengena ya law enforcement. Kalau semua polisi yang tegas, termasuk untuk polisinya, kalau semua hukumnya jelas, itu akan banyak berkurang. Tetapi ketika itu dibiarkan, apalagi dinormalisasi oleh masyarakat, nah ini problemnya. Problem sosial seperti yang saya bilang, perlu tanggung jawab masyarakat, itu ada yang normalisasi terhadap kekerasan. Lalu perempuan dianggap tidak perlu ngomong, aib untuk bicara, lalu menerima, lalu dikucilkan, dan itu disalahkan semua. Nah ini problem ini saya kira yang lebih akut ya dibanding kita meributkan pesantren mana, rumah tahfidz apa, alirannya apa, karena akan terjadi dimanapun, kampus manapun akan terjadi, agama atau tidak agama, dan lain-lain. Jadi mari kita fokus kepada kekerasan seksualnya, yang itu penting bagi kita untuk memiliki sistem sosial dan hukum yang memastikan perlindungan perempuan untuk bisa beraktivitas dimanapun, kapanpun, sebagai peran aktivitas itu sebagai perannya hamba khidmat, kehidupan ini terus berjalan dan memberikan kebaikan, kemaslahatan, dan anugerah bagi semesta alam.